ini konteksnya ngomong invest ya berarti ya. Di 2023 adalah momen yang cocok untuk cicil. Dan yang dicicil itu bukan sembarangan ya. Koin itu banyak loh. Ya ada 10.000, 20.000 ya. Banyak banget. Dan tiap hari pun ada listing. Halo, selamat datang di Cuan Talks Ajaib Kripto. Ini adalah episode pertama Cuan Talks Ajaib Kripto. Dan di episode yang pertama kali ini kita sudah kedatangan salah satu influencer yang udah sering banget berbagi edukasi seputar keuangan dan juga investasi. Selamat datang Dennis. Halo Kavina, apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik juga. Oke, Dennis ini mungkin teman-teman udah familiar ya. Dennis sering banget muncul di sosial media, di TikTok, di Instagram, di YouTube, sering banget nge-share edukasi seputar investasi gitu. Dan di Cuan Talks Ajaib Kripto hari ini kita akan ngebahasnya tentunya seputar aset kripto karena ini masih awal tahun banget. Jadi kita pengen ngebahasnya gimana sih potensi market kripto di 2023. Oke, I see. Kita langsung mulai aja ya. Oke. Kita pertanyaan mungkin kita mulai dari kita flashback dikit di tahun 2022. Kalau kita ngelihat kan setelah di 2021 tuh kita bisa bilang kayak aset kripto ini bullish banget. Lagi naik tinggi-tingginya. Ya, lagi naik tingginya. Even kayak Bitcoin di all time high-nya tuh di 2021 gitu, akhir tahun 2021. Beli koin apa aja cuan ya saat itu ya. Betul. Di 2022 berdarah-darah bleeding. Nah, kalau menurut Dennis nih di 2022 tuh apa sih penyebabnya kenapa market kripto bisa bearish lah? Bisa bearish, bisa turun sangat dalam ya. Betul. Kalau kita lihat di 2022 ini fenomena yang cukup mengagetkan khususnya untuk investor pemula yang baru terjun ke market kripto ya. Karena kita lihat Bitcoin turun sekitar 64% dari all time high-nya. Ethereum turun sekitar 67% dari all time high-nya dan belum lagi koin-koin micin ya, koin-koin kecil itu luar biasa penurunannya. Cuman kita perlu pahami dulu satu hal. Kita berbicara mengenai investasi, berbicara mengenai aset. Bukan cuma kripto, tapi semua market. Let's say kita ngomongin stok, properti, ya, gold apapun. Misalnya kita ngomong di properti ya. Kalau properti kan kelihatan ada wujudnya nih, ada rumahnya ya kan. Kita beli apakah pasti untung? Jawabannya belum tentu. Kalau kita lihat di 2009 kita beli misalnya satu rumah yang harga 1 miliar mungkin bisa jadi 3 miliar di 2012, 2013. Ada cycle di sana. Tapi apakah yang beli di harga 3 miliar pasti untung jadi 4 miliar? Belum tentu. Bisa turun, bisa rugi. Sama halnya seperti di saham, di kripto, komoditi. Emas pun sama. Dari 1.800 naik ke 2.000. 2.000 turun kemarin sempat ke 1.500 kan luar biasa kan. Pas di DXY spike ke atas, goldnya turun sampai 1.500. Jadi semua aset kelas itu gak menentukan sebagus apapun ya. Itu bisa naik terus. Jadi pasti ada cycle di mana ada fase bullish atau strong bullish lagi rally terus, ada fase sideways-nya dan juga ada fase koreksi. Nah, kita melihat bahwa keseluruhan dari market kripto ini dengan market cap yang paling besar yaitu Bitcoin. Dan Bitcoin yang paling lama, paling awal, dan kita mengetahui bahwa ada yang namanya mekanisme halving. Nah, dari historical kita melihat bahwa halving ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Yang udah lewat itu di 2012, 2016 dan 2020. Betul. Secara historical ketika 8 sampai 10 bulan setelah halving, biasanya Bitcoin tuh naik. Nah, naik itu sangat tinggi. Bisa 300%, 500%, bahkan 700%. Nah, ketika kita melihat 8 sampai 10 bulan setelah halving, setelah naik ya tinggi-tingginya, maka kripto ini mulai turun, mulai koreksi perlahan ya dan makin lama makin dalam. Nah, biasanya itu berarti kurang lebih 2 tahun setelah halving. Nah, biasa kalau anak kripto bilangnya lagi winter nih. Itu yang terjadi kapan? Di 2018, dari 2017 akhir ke 2018, awal 2019 dan 2022. Jadi fenomena 2022 ini adalah sesuatu yang wajar terjadi karena bukan cuma terjadi di market kripto tapi semua aset bisa mengalami hal ini. Dan juga itu mungkin dibumbui juga dengan kasusnya FTX, Luna dan lain-lain nanti kita bahas ya. Oke. Berarti kalau 2022 ini bisa dibilang karena itu cycle-nya memang setelah Bitcoin, terutama Bitcoin ya sudah ngalamin kayak fase strong bullish ya. Strong bullish-nya. Kemudian secara historical data emang turun ya setelah itu. Nah, kalau secara makroekonominya sendiri itu berpengaruh juga nggak sih ke khususnya untuk market kripto ya? Kayak gitu. Kita ngomongin 2022 ya. Pengaruh. Oke. Tapi sebelum kita bahas pengaruhnya di mana ya, untuk orang-orang yang believer yang suka sama kripto, invest kripto, justru ketika ada pengaruh makroekonomi terhadap market kripto itu justru bagus. Kenapa bisa dibilang bagus? Karena
berarti diakuin dong. Ya. Kalau misalnya contoh nih makro lagi nggak baik-baik saja, semua koin naik 1000%, 2000%, berarti nggak ada hubungannya. Berarti ini bukan something, orang nggak peduli. Tapi ketika makroekonomi sedang ada kendala, ada inflasi, ada suku bunga dinaikin dan market kripto ternyata terpengaruh oleh karena itu, artinya dunia menerima. Ya. Dunia menerima, orang mau pakai, makanya bisa terjadi pengaruh. Mungkin kalau di 2012 aku belum invest kripto sih. 12 dapat umur 13 tahun. Belum tahu. Kalau tahu udah nggak di sini udah jadi orang paling kaya mungkin. Mungkin yang beli Lambo pakai Bitcoin salah satunya Dennis nih nanti. Jadi 2012 mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat di 2022 ini kaitannya udah sangat dekat. Contohnya paling simpel begini. Kita lihat The Fed ini agresif banget di 2022 untuk naikin suku bunga. Ya tujuannya untuk menekan inflasi. Kalau orang yang memiliki uang ya sebagai investor, tentu ketika suku bunga dinaikkan, inflasi di mana-mana, apalagi negara yang kena inflasi yang cukup tinggi ya, dan mereka punya uang, mereka pasti nggak berpikir, gimana cara gue cuan paling banyak nih, tapi gimana caranya mengamankan aset dulu nih. Yang pertama supaya nggak rugi di financial market, yang kedua supaya nggak tergerus. Cara gimana? Pilih mata uang yang paling kuat. Kita lihat 2020 di XY naik ya, kalau dibanding IDR itu all time high ya kan, dibanding yang lain juga di XY tinggi banget. Jadi orang mulai safe, cari mata uang yang kuat, mereka simpan di sana. Habis itu karena suku bunga dinaikkan, otomatis instrumen yang low risk, contohnya time deposit ya di Amerika, itu menjadi incaran para investor. Jadi mereka punya uang, mereka yang tadinya invest di stok, di kripto segala macam, mereka parkir dulu di sana. Ketika mereka parkir, mereka mengamankan, otomatis kan kita berbicara financial market ya, uang itu kan muter-muter di sana aja ya. Entah di stok, equity, bonds, komoditi, dan juga kripto. Jadi ketika orang taruh parkir uangnya di instrumen yang low risk, secara otomatis likuiditas dan permintaan menurun. Jadi otomatis market kripto lesu. Ditambah lagi juga karena momennya halving udah lewat 2 tahun dan memang masuk ke momen beresnya gitu. Okay. Terus di 2022 juga ada beberapa berita yang maksudnya jatuhnya ini jadi sentimen ya, beberapa kasus yang mungkin yang baru-baru kan yang kemarin FTX, terus ada Luna kalau saya Terra Luna. Nah itu seberapa pengaruhnya juga sih untuk ke marketnya sendiri gitu? Ke marketnya sendiri ya? Iya. Ke Vina ada Terra Luna gak? Ya tentunya sih enggak ya. Aman ya? Aman. Pokoknya nanti aku ambil cerita sambil kesel nih. Habis ya. Gak ada aman ya. Jadi kita pahamin dulu, kita mungkin flashback ya ke 2 kasus ini yang cukup besar. Mungkin kita bahas secara singkat. Jadi Terra Luna ini sebenarnya cukup unik ya kalau kita lihat. Jadi Terra Luna ini menerbitkan yang namanya stablecoin namanya UST. Diterbitkan sebenarnya dengan tujuan 1:1 sama US dollar. Cuma underlying-nya apa? Dia tuh seperti ibarat jungkat-jungkit. Jadi ketika UST diterbitkan harus ada Terra Luna yang di-burn. Ketika Terra Luna di-burn harus ada UST yang diterbitkan. Jadi kalau orang rame-rame bondong-bondong pakai UST nih, otomatis Terra Luna akan naik harganya karena banyak yang di-burn, supply berkurang. Dan sebaliknya ketika orang nggak percaya lagi sama UST harus di-burn supaya dijaga 1:1 sama dolar, tapi harus ada Terra Luna yang diterbitkan. Nah, permasalahan gini, ketika UST di-dump banyak ya, berarti kan harus di-burn banyak, harus ada Terra Luna yang diterbitkan secara banyak. Kapasitas mintingnya Terra Luna nggak bisa memadai. Jadi ketika di saat itu mungkin ini agak konspirasi ya sebenarnya. Mungkin orang-orang yang punya duit banyak mereka melihat bahwa ini ada celah nih di antara USD dan Terra Luna ini. Nah, jadi mereka dump USD. Otomatis apa? USD harus di-burn dan Terra Luna harus dicetak, diterbitkan dengan banyak tapi kapasitas mintingnya nggak memadai. Otomatis jadi nggak 1:1 lagi si USD-nya. Jadi turun sampai $0.29 waktu itu. Dan lebih parahnya lagi Terra Lunanya dump juga. Jadi selesai. Nah, ini yang perlu kita tahu di dunia kripto itu, jadi simpel analoginya seperti ini ya. Takutnya nanti kalau ada yang nonton, aduh udahlah ini judi ini scam nih. Jadi gak mau nonton, gak mau invest. Bukan seperti itu, jadi simpel gini. Kalau kita makan bakso di toko A, gak enak. Habis itu kita makan bakso di toko B, gak enak. Apakah semua toko bakso di Indonesia gak enak? Kan gak seperti itu, ya kan. Bisa aja kebetulan 2 itu yang gak enak kan. Yang lain bisa aja enak. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau untuk FTX, ini juga sebenarnya menjadi pelajaran besar. Ya khususnya untuk aku juga sih pelajaran besar ya, tapi untungnya nggak punya Terra Luna loh, ya kan. Jadi kalau FTX itu simpelnya gara-gara Alameda Research punya balance sheet itu bocor. Ketika bocor, pas dilihat itu 40-50% itu isinya FTT, koinnya FTX sendiri. Nah, dan lebih parahnya lagi itu dikolateralin dijadiin loan. Nah, habis itu pas Jizi lihat, dia nge-tweet dan itu goes viral tahun kemarin. Akhirnya orang-orang pada mau dump FTT dan tuh banyak drama lah di Twitter ya kan. Tapi masalah besar sebenarnya bukan di sana.
Permasalahan adalah ketika FTT didam, orang akhirnya mau tarik duit dari FTX. Nah, ini kan permasalahan exchanger ya. Ketika orang masuk misalnya 100 juta, yang mau tarik 100 juta ya bisa. Orang beli Bitcoin 1, mau transfer, mau tarik Bitcoin 1 harusnya bisa. Nah, permasalahan adalah ketika orang beli misalnya Bitcoin di FTX, itu Bitcoinnya nggak ada. Jadi itu dilempar ke Alameda Research untuk ya beli yang lain-lain. Jadi intinya duitnya nggak ada, pas orang mau tarik gagal, ya akhirnya bangkrut. Nah, jadi apa pelajaran yang kita dapat? Bahwa ya diversifikasi itu udah paling penting ya kan, dari semua koin. Nah, kalau dampaknya terhadap ini justru ya positif sama negatifnya. Yang positifnya adalah investor kripto itu bisa lebih berhati-hati dan gak overconfident. Karena bayangin ya, misalnya kita punya uang 50 miliar. Udah banyak dong ya. 50 miliar mau pensiun cukup lah ya. Kalau di Indonesia cukup. Betul. Terus ternyata overconfident nih. Sangat percaya sama Terra Luna misalnya. Atau sama FTT gitu misalnya. Beli ya kan, masukin. Jadi apa gitu. Hilang semua habis. Jadi di mana kita harus tahu profil resiko money management yang bagus. Alokasi dan komposisi portofolio kita seperti apa. Jadi jangan sampai semua harta kita, semua uang kita masukin apalagi ke satu koin yang belum tentu ke depannya seperti apa. Kita bisa dapat pelajaran. Jadi bagus sebenarnya. Cuman yang kurang bagusnya adalah kripto ini cukup dibatasi oleh regulasi. Jadi nggak semua negara loh menerima kripto, dan masih banyak negara yang belum semendukung itu terhadap market kripto. Apalagi kejadian Terra Luna dan FTX di tahun 2022. Petinggi-petinggi orang di financial market yang mungkin, kalau ini kita ngomongin kripto banyak kan anak muda ya, kayak GZ ya, SBF dan lain-lain. Orang-orang yang udah di financial market lama, regulator dan lain-lain, jadi lebih takut lagi. Karena takut ya nanti masyarakat di-scamin ya kan, ditipu segala macam. Jadi mungkin akan lebih ketat, dan SBF ini sangat berpengaruh kan terhadap pemerintah. Dia salah satu penyumbang terbesar di Demokrat di US. Jadi mungkin akan jadi hambatan, tapi ya kalau kata Cizi, crypto is here to stay. Jadi kalau kita tarik 5 tahun 10 tahun ya let's see gitu. Betul. Lagi juga maksudnya crypto ini juga masih terbilang baru. Ibaratnya masih baby lah ya, masih akan ini lagi gitu. Masih akan growth lagi gitu. Setelah drama di 2022 gitu ya, dari exchanger terus dan koin-koin makroekonomi sendiri. Di 2023 ini menurut Dennis nih, market kripto bakalan seperti apa sih? Ada sentimen positif kah atau masih akan tetap bearish menurut Dennis gimana? Kalau di-compare sama 2022 ya, harusnya sih ya 80% bisa dibilang akan lebih baik dari 2022. Kalau ditanya kenapa? Karena 2022 Bitcoin udah turun 64%. Jadi harusnya tahun ini gak turun sebanyak itu lagi ya kan. Tapi kalau ngomongin apakah fase bearish-nya udah selesai, ini agak susah, agak berat. Karena kalau kita lihat dari historical, setelah Bitcoin halving dan rally naik, dia turun, biasanya akan mengalami fase sideways yang cukup panjang. Dan menurutku adalah di 2023 ini sampai 2024 bisa jadi ada fase yang sideways yang cukup panjang, baru nanti 8-10 bulan setelah Bitcoin halving baru itu akan terjadi rally lagi. Nah, cuman di sini yang kita harus perhatikan fase sideways. Orang kan pikir sideways berarti cuma di sini-sini aja. Benar, dia di sini-sini aja, tapi kita harus ingat volatilitas di kripto itu tinggi. Jadi sideways-nya mungkin bukan 2%, 3%. Kalau 2%, 3% bisa sehari ya kan. Mungkin sideways-nya itu bisa di range yang kalau di instrumen lain kelihatannya besar, tapi di kripto sebenarnya nggak besar. 30%, 50%, ya kan. Jadi 30% itu besar loh 30%. Tapi ya itu mungkin sideways-nya bisa di area itu. Contohnya misalnya Ethereum dari 1100 ke 1500 itu kan udah hampir 40% sekian kan. Ya bisa aja dia sideways di range itu. Jadi balik lagi kalau misalnya untuk keluar dari fase bearish-nya reversal dan menjadi strong bullish mungkin di 2023 ini enggak. Tapi kalau misalnya sideways kemungkinan iya, dan ada potensi untuk naik karena Bitcoin juga udah cukup dalam. Jadi kalau misalnya untuk yang suka ya trading, ya swing trade mungkin atau position trading, menurutku adalah strategi buy on weakness itu menarik di 2023 ini. Karena memang kalau kita cek juga di 2019 ya, ketika 2018 Bitcoin sampai all time low-nya ya. Habis itu di 2019 itu ada sempat rebound dulu, dan itu kenaikannya lumayan 200% lebih. Akhirnya baru masuk 2020 dan di akhir Oktober ya, mulai Oktober itu baru rally kencangnya. Jadi di 2023 ini kalau secara historical ada momentum yang kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan cuan di aset kripto, dan tentunya pasti ada perubahan karena adopsi dari 4 tahun lalu 5 tahun lalu sama sekarang beda jauh. Karena udah cepat banget ya kan. Belum lagi nanti ada berita atau regulasi dan misalnya ETH Shanghai dan lain-lain. Ini yang bisa menjadi sentimen positif juga di 2023. Cuman ya pasti ya jangan all in.
Harus tetap diversifikasi ya. Yeah. Kalau momentumnya sendiri nih, tadi Dennis sempat bahas bakalan ada momentum di 2023. Kira-kira ada momentum apa yang menarik buat investor kripto ini yang harus mereka cermatin, harus mereka pantau gitu? Oke, kalau dari aku begini ya, aku buat analisa simple ya. Kita melihat bahwa BTC ini kan kalau kita ngomongin market kripto secara keseluruhan memang mayoritas bisa bilang 99% itu mengikuti harga Bitcoin. Nah, kita melihat Bitcoin ini halving itu di 2012, 16 dan 20. Yeah. Nah, kita melihat dari halving pertama kali ya, ketika Bitcoin terjadi halving, habis itu all time high, berarti di 2013 dia mulai naik dan dia menyentuh all time high. Dari all time high dia turun paling dalam itu sekitar 85%. Itu dari all time high 2013. Masuk ke halving 2016, 2017 rally, dari all time high-nya turun itu sekitar 82%. Nah, 85, 82 itu turun tuh ya kan. Yang dalamnya dari 85 jadi 82, berkurang dikit. Nah, kalau kita bodoh-bodohan aja sekarang kita ambil all time high-nya 2021 ya, habis itu kita tarik ke bawah misalnya 80%, itu Bitcoin bisa di 13,5 sampai 14.000 dan sekarang belum nyampe, ya kan. Nah, cuman apakah itu pasti? Ada yang bilang kayak Bitcoin ini udah murah banget nih. Ada yang bilang bisa 13.000, ada yang bisa bilang 11.000, ada yang bisa bilang 9.000. Yang nggak ada yang bisa tahu pasti, karena kalau ada yang bisa tahu pasti ya dia juga nggak mau kasih tahu kita ya, ngapain dia beli sendiri, ibaratnya kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari analisis secara historical, ya harga sekarang sampai 13.500 itu ya cenderung murah dan worth to buy kalau kita ngerti. Sekali lagi ya, kalau kita ngerti, kita paham ya, dan kita punya conviction, worth to buy. Jadi gimana caranya? Ya kita cicil. Karena kenapa? Kalau misalnya kita hajar, misalnya kita punya uang 100 juta, kita beli sekarang 100 juta, dia turun ke 13.000 nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sebaliknya kalau kita nunggu, kita believe nih dia bakal ke 9.000, kita tungguin, tau-tau nggak sampai 9.000 nggak punya barang, ya kan? Jadi ya kalau kita ini konteksnya ngomong invest ya, berarti ya di 2023 adalah momen yang cocok untuk cicil, dan yang dicicil itu bukan sembarangan ya. Koin itu banyak loh, ya ada 10.000, 20.000 ya, banyak banget, dan tiap hari pun ada listing, ya kan? Jadi investlah di koin yang benar-benar memiliki fundamental yang baik, dan sebenarnya bukan fundamental baik doang ya, kita paham loh, ya kan, projectnya seperti apa, cara kerja gimana, dan ya Bitcoin salah satunya lah untuk kalau baru masuk ke dunia kripto ya. Pilih Bitcoin. More to try gitu. Oke, itu kalau dari sisi kita momentumnya Bitcoin, mungkin kalau bisa bilang berarti Bitcoin ini halvingnya 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Berarti di tahun depan nih ada momen 2024 ya. Selain dari Bitcoin sendiri gitu, kayak dari balik lagi ke makroekonomi nih, karena makroekonomi mungkin mungkin tapi di tahun 2002 kemarin cukup berpengaruh juga nih. Kalau di 2023 ini makroekonomi apa yang mungkin teman-teman investor nih perlu perhatikan juga, itu apakah inflasi kah atau suku bunga yang kayak gitu? Oke. Yang pertama kita melihat kalau tahun ini secara The Fed misalnya udah nggak seagresif seperti tahun lalu untuk menaikkan suku bunga, tapi dengan tanda kutip diimbangi dengan ekonomi yang membaik dan pulih. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya suku bunga udah mulai menurun ya, tapi ekonomi nggak baik-baik saja dan misalnya orang nggak memiliki daya beli, ibaratnya ngomong kasar gini lah, buat makan aja susah nggak mungkin invest kripto gitu ya kan, jadi nggak ada duitnya. Nah itu beda cerita. Tapi ketika ekonomi udah berjalan mulai baik dan orang ada spare lebih ya, mereka mulai masuk ke market, itu ya akan jadi likuiditas yang membaik dan juga permintaan yang menaik. Itu yang pertama ya, dari segi suku bunga. Yang kedua, ini balik lagi mengenai regulasi ya. Kita mengenai regulasi ini bahwa negara-negara yang tadinya masih melarang dan nggak mendukung kripto, kalau misalnya mereka membukakan jalan untuk mulai mengadopsi kripto, ini kan kita ngomongin dari pertama retail, institusi, dan negara ini cakupannya sangat luas ya. Nah jadi ketika adopsi itu terjadi, otomatis tentu ini akan yang membuat market kripto makin maju lagi ke depannya. Habis itu tambahan, mungkin ini bukan secara makro sih, cuman secara teknologi Web3 yang kita lihat ya, adopsi Web3 ini terus berjalan platform Web3 yang tentunya ada hubungannya sama token-token metaverse, dan ini juga akan menjadi sentimen yang cukup baik. Cuman di sini ada, kalau untuk adopsi ya, baik ya negara ini ada satu PR-nya sebenarnya. PR-nya adalah apakah benar-benar bisa digunakan dalam kehidupan? Apakah efisiensinya bisa dirasakan semua orang? Karena at the end itu kan percuma, karena teknologi bagus segala macam, tapi kalau orang nggak bisa pakai kan buat apa gitu kan. Jadi implementasinya terhadap kehidupan asli itu yang akan membuat ya nanti market kripto bisa dewasa di kemudian hari gitu. Oke. Kalau untuk adopsinya sendiri ini
teknologi blockchain sendiri berpengaruh juga nggak sih Kak? Karena kalau kemarin yang kalau nggak salah di akhir 2022 ya dari pemerintah juga Indonesia sendiri udah digital currency. Ya digital currency gitu. Itu ya CBDC ya, Central Bank Digital Currency. Dan gak cuma di Indonesia tapi kayak ada beberapa negara yang juga ngerilis CBDC-nya itu gitu. Itu juga jadi sentimen yang perlu diperhatikan juga kah gitu. Iya bagus banget malah. Karena itu benar-benar bisa diimplementasiin. Contoh paling simpel ya. Kalau kita ngomongin uang harusnya semua orang langsung melek gitu kan ya kan. Yang paling simpel adalah ketika Central Bank Digital Currency ini dibuat ya dimunculkan dan bisa digunakan oleh seluruh masyarakat dan bukan cuma Indonesia tapi negara lain juga. Itu udah pasti yang pertama hemat biaya. Hemat biaya dari mana? Dari sisi pemerintah dan juga sisi masyarakat yang menggunakan. Kenapa? Nggak perlu cetak-cetak ya kan? Uang kertas, uang logam segala macam karena semua udah digital. Yang kedua, yang tadinya kita mau transfer ribet antar bank ya mesti pakai biaya 6.500 dan lain-lain itu semua bisa free. Itu udah jadi efisiensi banget ya untuk masyarakat dan juga pemerintah. Dari segi keamanan udah pasti jelas lebih aman ya kalau teknologinya udah dibuat ya sedemikian rupa udah pasti lebih aman. Dan kita bisa terhindar dari yang namanya misalnya contoh uang palsu gitu kan. Jadi udah pasti jelas lebih aman. Nah cuman implementasi ini ya ini nggak bisa sat-set. Ya kenapa nggak bisa sat-set ya kita ngomong 2023 nanti semua pakai digital currency gitu. Ini nggak bisa sat-set karena kita coba balik ke internet. Mungkin aku belum lahir kali ya. Cuman ya aku baca ya di tahun 90-an itu orang-orang mengatakan bahwa internet itu akan mengubah dunia. Tapi yang aku ingat ketika aku umur 5 tahun itu 2004 ya. Itu handphone itu cuma bisa main game ular. Ya kan? Mana ada Instagram ya kan segala macam. Dan itu enggak semua rumah punya akses internet. Ya kan? Jadi kita melihat bahwa kapan internet benar-benar merubah dunia. Kalau yang aku rasakan di kehidupan ya mungkin 2012. Ya itu udah semua ya kan udah ada smartphone. 2010 lah 2010. Yang benar-benar masuk sampai sekarang kalau gak ada internet kita repot loh pusing ya kan. Ya benar-benar waduh gak bisa kerja ya kan. Nah jadi itu benar-benar masuk di mana 2019 dan 2020 itu benar-benar masuk. Jadi ketika orang bilang internet akan mengubah dunia. Yes benar. Sekarang kita benar-benar merasakan. Jadi ketika orang bilang blockchain akan mengubah dunia. Kalau aku sih percaya gitu, tapi nggak sat. Nggak bisa tiba-tiba bulan depan, minggu depan gitu kan, atau tahun ini langsung semua pakai itu agak sulit gitu karena perlu persiapan dan nanti sosialisasinya juga oke, sekarang semua udah siap ya kan, udah bisa digunakan, infrastruktur udah beres semua segala macam. Aksesibilitasnya bisa nggak? Ya kan kita ngomong digital orang mau pakai ngerti nggak? Ya pertama itu ngerti dulu deh ya kan. Oke misalnya disediain semua ngerti nggak? Udah ngerti. Punya nggak misalnya smartphone-nya misal contoh kan udah paling simpel itu buat pakai akses internetnya di seluruh wilayah loh ya kan. Jadi untuk sosialisasi dan sampai implementasi untuk eksekusinya ke sana perlu waktu. Tapi kalau dibilang bagus atau enggak, menurutku pribadi bagus banget. Oke, itu tadi jadi kalau di 2023 ini sebenarnya kalau tadi Dennis bilang berarti kemungkinan masih ada di fase sideways ya untuk market kripto sendiri gitu. Tapi range lebar. Benar Kak, tapi kalau ngelihat sentimennya sendiri mungkin udah lebih positif dibandingkan dengan 2022. Ya, udah waktunya untuk mencicil. Betul, waktunya untuk mencicil nih. Karena nanti ada momentum halving. Tadi kita udah sempat beberapa kali mention soal halving. Kita mungkin jelasin sedikit ya ke teman-teman yang nonton ini. Halving itu apa sih sebenarnya? Oke. Ini sebenarnya salah satu kenapa aku itu sebenarnya di kripto itu ya paling sukanya itu favoritnya itu tetap Bitcoin. Daripada ada koin orang kan bilang ya ini projectnya ada begini nih bagus segala macam. Ya pas dibaca emang menarik bagus. Cuman nggak tahu kenapa tetap hatinya itu di Bitcoin. Nah kenapa? Salah satu jawabannya adalah ya mungkin karena aku paling ngerti ya itu yang pertama ya. Jadi mungkin agak subjektif sedikit ya mungkin aku bisa salah mungkin ada yang lebih bagus ya. Tapi yang kedua adalah Bitcoin ini unik dan beda dari semua yang lain. Kenapa? Konsep Bitcoin market crypto itu ada banyak ya. Ada DeFi, Decentralized Finance, ada coin metaverse, coin gaming, ada stablecoin, ada banyak lah jenisnya ya kan. Dan di Bitcoin sendiri ini konsepnya adalah store of value. Ibarat apa? Paling simpelnya aku contohin seperti emas. Cuma nanti kalau yang nonton anak kripto banyak yang nyinyir. Oh kan beda sama emas ya. Mirip gak sama persis gitu. Betul. Kenapa? Karena untuk menjelaskan ke orang yang awam itu paling gampang kita ambil contoh seperti emas. Emas itu kenapa bisa berharga? Ya kan? Karena kita mau cari emas coba di sini belum tentu ketemu ya kan. Di lantai kagak ada. Mesti ngapain? Mesti nambang. Ketika nambang itu ada biaya eksplorasi yang bukan cukup tapi sangat besar untuk mendapatkan emas. Sehingga harga emas ini menjadi sangat bernilai dan berharga. Bitcoin sendiri sama. Jadi dapatnya itu enggak, dicetak enggak. Jadi kita harus istilah mining ya kan atau saya sama nambang. Cuman nambangnya enggak gali tanah begitu ya kan. Nah, itu yang dijadikan biaya eksplorasi. Makanya Bitcoin itu bisa ada nilai intrinsiknya, membedakan sama yang lain. Nah, apa itu Bitcoin halving? Jadi
halving sendiri itu kan setengah ya. Jadi simpelnya adalah memotong atau memangkas setengah dari reward yang diberikan kepada miners. Jadi contohnya misalnya di 2012 contoh ya. Sebelum 2012 kalau selesai satu blok ya like mining nih selesai satu blok itu bisa dapat misalnya 50 BTC. Itu dipotong setelah halving 2012 setengah. Jadi half jadi 25. Masuk ke 2016 halving lagi. Dipotong setengah lagi jadi 12 setengah. Ya kan? Jadi 12 setengah. Habis itu masuk lagi dipotong jadi 6,2 setengah. Habis itu nanti kalau halvingnya dipotong jadi 3, sekian, jadi 1,5 sekian. Jadi setiap halving setiap 4 tahun sekali, kurang lebih karena tanggalnya nggak pas, kurang lebih 4 tahun sekali, itu rewardnya akan dipotong setengah. Otomatis apa? Otomatis akan susah dong untuk dapetin Bitcoin, makin lama makin susah dong. Ya effort yang dikeluarkan sama ibaratnya. Betul. Contoh paling simpel, kita effort yang dikeluarkan sama tapi makin lama dapatnya makin sedikit si Bitcoinnya. Terus orang nggak mau mining lagi dong kalau gitu. Oh kan harga Bitcoinnya naik. Ya kan? Dulu berapa harga Bitcoin? Misalnya $500, $1.000. Sekarang dapatnya lebih sedikit tapi harga Bitcoinnya jauh lebih mahal. Itu yang terjadi di mana? Di emas. Emas makin hari mungkin dicari makin susah, tapi harganya makin naik. Jadi orang tetap mau cari. Kira-kira untuk halving Bitcoin itu seperti itu. Oke. Nah, di 2024 nanti ada momentum halving terus dan sekarang mungkin waktu yang pas untuk kita cicil gitu. Tapi kalau ngelihat harganya sendiri Bitcoin ini udah ada di bottomnya belum sih? Kalau ngomongin bottom agak susah ya. Karena banyak lah analis yang mau prediksi biasa 13,5, 14 ribu, ada yang bilang 10 ribu, ada yang bilang 9 ribu. Kalau ngomongin bottom itu agak susah dan kalau aku pribadi dalam konsep konteks investasi ini ya, untuk nangkep pisau jatuh itu sakit gitu ya kan. Yeah. Kita nggak tahu jatuhnya sampai mana, kesekencang apa gitu kan. Kalau bener dapat, kalau nggak dapat ketusuk, kalau nggak kena ketusuk kan ibaratnya. Jadi kalau daripada kita berusaha nebak bottom terus, ya mending kita cicil. Yeah. Harga sekarang berapa? Misalnya 17 ribu, 18 ribu. Kita beli 16 ribu beli, 15 ribu beli, 14 ribu beli, sampai 13 ribu kita beli. Ketimbang apa? Ketimbang kita nungguin yang kayak tadi aku bilang balik lagi. Kalau kita nungguin maksa, pokoknya kekeh nih harus 11 ribu. Tau-tau dia kena 12 ribu. Ya kita gak kebeli, antrian kita gak dapet. Tau-tau dia naik ke 20 ribu. Wah sakit hati ya kan. Mending gue beli di 12 ribu ya kan. Betul. Tapi sebaliknya kalau kita sekarang kita beli hajar semua duit kita. Pas dia turun kita tinggal gigit jari. Ya cuan emang bisa cuan sih ya kita kalau kita nunggu kan. Cuman kan udah gak bisa ngapa-ngapain ibaratnya ya kan. Karena udah gak ada amunisi. Jadi untuk ngomongin bottom, kalau aku pribadi tapi disclaimer ya. Jangan diikutin ya karena bukan siapa-siapa. Bukan whale juga. 10 ribu Bitcoin pun belum punya gitu. Jadi simpelnya adalah dari harga sekarang sampai 13 ribu ya cicil bertahap. Seperti itu. Dan biasa kalau strategiku simpelnya adalah hajar ke Bitcoin dulu ya sama ya mungkin ETH sama BNB dengan porsi yang lebih kecil. Nanti pas blue run baru masuk ke altcoin dan ya kalau mau dikit-dikit coin micin boleh lah. Yeah. Ya. Gitu. Oke, tadi nah kalau mau cicil juga cicilnya di Ajaib Kripto cuma 15 ribu aja. Oh iya, dapat bonus lagi. Ya benar tuh promonya. Jangan lupa. Oke, tadi kita udah bahas soal yang Bitcoin ya, banyak bahas soal Bitcoin di 2023 ini seperti apa gitu. Tapi kan di market kripto ini koin kripto tuh ada ratusan ribu, kok ratusan ribu, nyampe gak sih 20 puluhan ribu, puluhan ribu gitu. Nah aset kripto potensial apa aja sih yang ada di 2023 ini? Nanti aku sama Dennis akan ngobrol-ngobrol lagi tapi nggak di episode ini, di episode berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Ajaib Investasi. Thank you. Ajaib.